ini adalah salah satu produk yang atau kegiatan yang baik, dan kita akan menggunakan ini untuk pemberdayaan hasil panen dan produknya untuk merecycle untuk kebutuhan ya di bidang peternakan dan tentu kebutuhan di masyarakat. Saat ini kita akan mengundang Pak Agus untuk menyampaikan pengalaman beliau. Silakan Pak Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang pertama tentu suara kami bisa terdengar baik ya? Iya Pak, jelas Pak. Ya, pertama terima kasih atas undangannya. Nama saya Taulin Agustinus, terbalik di Bali, tetapi panggil saya Dr. Agustinus. Latar belakang saya, profesi saya dokter, dan puji Tuhan saya senang dan bangga karena saya salah satu alumni dari Universitas Gadjah Mada yang memberikan bekal yang cukup untuk kami melakukan tugas hari ini. Saya baru bertugas di sini sekitar 4 masuk bulan ke-5 di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, suatu kabupaten yang berbatasan dengan provinsi atau negara Timor Leste. Daerah kami kecil, hanya sekitar 1.100 lebih kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sekitar 227.000 masyarakat yang sehari-hari pekerjaan atau profesi atau mata pencaharian yang utama adalah sebagai petani dan peternak, dan kami termasuk kabupaten yang terluar, termiskin ya. Tetapi kami punya posisi strategis karena kami berada di daerah perbatasan dengan negara Timor Leste. Kepada para pembicara yang lain, Bupati Bone dan Pak Randy, kemudian Ibu Rima dari UNDP, dan tentu petinggi-petinggi dari WTO yang tadi sudah menyampaikan semuanya, termasuk Ibu Dr. Ika yang mewakili rektor, kami sampaikan salam hormat, dan saya minta untuk sedikit menampilkan screen yang walaupun mungkin tidak menampilkan apa yang diharapkan, tetapi dari perspektif kami akan menampilkan apa yang sudah kami lakukan dan sedikit mungkin hal-hal apa yang ada di Belu terkait dengan local best practice dalam circular economy di Indonesia, khususnya di Kabupaten Belu ini, terkait dengan tentu topiknya adalah trade, circular economy, dan sustainability. Sesuai dengan topik ini, ya, bisa terlihat ya screen kami. Bisa Bapak. Ya baik, jadi kami lihat bahwa terkait dengan circular economy tentu kita sudah tahu semua, tetapi inilah pemahaman kami atau yang kami tahu tentang circular economy. Slide. Ya, kasih maju slide. Ya, jadi tentu ini adalah ekonomi sirkular, yaitu suatu ekonomi linear dan lain-lain dan seterusnya ya, yang bisa kita gunakan dalam menjaga agar sumber daya bisa dipakai selama mungkin, dan kita menggali nilai-nilai maksimum dari suatu penggunaan, memulihkan dan meregenerasi produk. Selanjutnya. Ya, jadi ini adalah konsep yang kami terima tentang circular economy itu ya. Seluruhnya mulai dari raw material ya, desain, production, distribution, konsumsi ya, dan lain-lain. Ya, ini konsep yang kami pahami. Slide. Dan dalam konteks ya sampah ya dan konteks ekonomi, saya pikir seperti ini. Jadi kami
walaupun masyarakat di sini tentu memandang sampah ini sebagai suatu hal yang kurang bermartabat mungkin ya. Jadi kalau kita mengelola sampah atau bekerja di bidang persampahan, walaupun sampah rumah tangga, ini belum menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat di sini. Yang sebagian besar petani peternak ini untuk mengais sampah, menjual sampah untuk didaur ulang kembali, sampah apapun. Oleh karena itu memang kita harus atau kami harus memulai ini, mensosialisasikan paham atau konsep ini kepada masyarakat supaya masyarakat bisa terima dan menjadi bahagian dari konsep bagaimana kita mengolah sampah menjadi suatu hasil yang bisa mengangkat kesejahteraan hidup masyarakat ini, menekan penyakit dan lain sebagainya. Ya, jadi dari aspek penyakit, ya, kesehatan, angka stunting, di mana air bersih, kesehatan, parenting dan lain-lain, rumah layak huni, ya, dan lain-lain itu masih sangat ketinggalan di sini ya. Angka stuntingnya saja hampir 20 menuju 30% ya, dan lain-lain ya. Dan ini menjadi hal yang memang harus kita perhatikan untuk kedepannya. Slide berikutnya. Dan ya, slide. Ya, dan ini adalah berbagai macam sampah yang kita lihat ya, komposisi sampah yang ada di masyarakat. Slide. Ya, slide. Ya, dan sampah-sampah yang berpotensi untuk mendukung ekonomi, khususnya di tempat kami, ya, sampah organik dan sampah anorganik. Dan sampah-sampah yang berbahaya, ya, sampah-sampah B3 ini di sini belum dikelola dengan baik. Slide berikutnya. Ya, jadi ini adalah sedikit data tentang pengepul sampah anorganik yang terdapat di kabupaten kami dan sekitarnya. Belum banyak, tetapi kami sudah memulai. Ya, sementara limbah B3 seperti oli bekas, botol bekas, aki dan lain-lain ini belum ada yang bisa mengumpulkan dan mengusahakan di tempat kami. Slide, ya, di link daftar ya. Ya. Beri link daftar. Ya. Tidak bisa. Ya. Slide berikutnya. Ya. Ya. Dan dari sisi kebijakan di Kabupaten Biru di tempat kami ini, kami sudah tahu pemerintah sudah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mendukung pengolahan atau recycle dari sampah-sampah rumah tangga ini dari berbagai jenis. Kemudian kami juga membentuk bank-bank sampah yang dikelola oleh bersama masyarakat, kemudian dinas lingkungan hidup dan lain-lain. Kita juga melakukan pelatihan-pelatihan pengolahan sampah bagi masyarakat di tempat kami. Dan ya, slide berikutnya, ini adalah contoh dari ya usaha-usaha pengumpulan sampah-sampah plastik dan walaupun dalam skala yang kecil di kabupaten kami. Ini 2 hari yang lalu saya baru mengunjungi tempat pengumpulan sampah plastik botol bekas ya, dan kita lihat ini masih dalam proses ya pembangunan pabrik biji plastik di tempat kami ya. Dan slide berikutnya ya, kita juga melihat bahwa masyarakat juga sudah mulai menggunakan atau mendaur ulang sampah-sampah rumah tangga, dijadikan bahan olahan dan mendapat pelatihan dari provinsi, dari kabupaten. Ya, hanya memang volumenya masih terbatas, desainnya dan penggunaannya masih terbatas, sehingga ke depan memang perlu pendampingan dari pemerintah ya dan LSM ya untuk pemberdayaan masyarakat dalam hal recycle produk-produk ini. Slide berikutnya. Ya. Dan ini adalah bimbingan teknik untuk bank sampah ya pada masyarakat di Kabupaten Biru. Ya, slide berikutnya.
Ya, ini adalah produk-produk olahan yang sudah dibuat dalam bentuk-bentuk seperti ini dan dijual ya, walaupun masih dalam volume-volume kecil yang kita jual di masyarakat. Tetapi ke depan kami akan memperhatikan ini ya, terutama di kantor-kantor pemerintah dan masuk di dalam pasar-pasar ya, di dalam UMKM dan bisa digunakan di masyarakat yang lebih luas. Slide berikutnya. Ya, saya kira slide-nya tentang itu ya, dan di Kabupaten Belu sendiri berbagai macam isu di sini ya. Isu yang agak lebih besar adalah bahwa kami ke depan lagi berbicara tentang penggunaan energi angin, energi matahari. Karena menurut survei di kabupaten kami punya potensi untuk sumber energi terbarukan, untuk penggunaan energi bayu atau angin untuk energi, sumber energi, di samping energi matahari. Yang kedua, pemanfaatan biogas dari peternakan yang masih dalam skala kecil, tetapi di tempat kami ada peternakan babi dan sapi yang bisa kita kembangkan menjadi biogas untuk kebutuhan lokal. Kemudian kita juga punya pertanian ya. Saat ini kami lagi bekerja untuk melakukan food estate, di mana untuk produk jagung dan padi. Dan tentu ya kita punya program ya tanam jagung ya, panen sapi yang merupakan produk dari Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan ini adalah salah satu produk yang atau kegiatan yang baik, dan kita akan menggunakan ini untuk pemberdayaan hasil panen dan produknya untuk merecycle untuk kebutuhan ya di bidang peternakan dan tentu kebutuhan di masyarakat. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan ya dari Kabupaten Belu, dan bisa kita elaborasi dalam diskusi lebih lanjut. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Agustinus untuk pengalaman yang sangat menarik sekali dari Kabupaten Belu. Tadi sudah diulas ada sejumlah inisiatif kebijakan yang berfokus pada regenerasi penggunaan sumber daya dan bagaimana regenerasi ini terkait dengan sektor-sektor yang lain yang lebih luas, yaitu termasuk pengembangan energi angin dan matahari, dan juga pengelolaan komunitas-komunitas pengepul sampah, dan bagaimana kaitannya dengan pertanian yang tadi Bapak sebut sebagai food estate. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut.